kan kayak jenengan tadi tanyanya ya, pinter juga. Jadi kalau misalkan kita pakai spray di dalam mulut, itu kan meskipun kita habis banyak, kita kan gak bakal kenyang. Itu jawabannya. Kalau misalkan kita pakai air ini, misalkan minum terus gitu ya, pasti kelompokan. Lah kalau kumur, kadang itu masih kurang praktis juga. Jadi lebih efisien kalau harus disemprotkan ini tadi. Nah karena kan di lukanya itu tadi. Tapi apa bukan karena pengaruh semprotannya? Tekanan airnya itu juga pengaruhnya tuh. Enggak juga Kalau ini ada pengaruh dalam. Gini, kalau kumur itu enggak seberapa sering, itu pasti itu. Tapi kalau kita spray itu pasti sering setiap saat. Karena kan apa? Paling tepat itu Sri. Bu Novi. Iya, lah makanya itu. Kalau saya misalkan gini ya, ada kan orang itu waktu kita prospek dia itu belinya, sudah Mbak, saya beli ininya aja, nggak usah spraynya. Ya, nah kan gitu. cara saya gimana supaya dia itu nanti bisa beli spraynya. Misalkan dia sariawan, dia misalkan saya kumur aja bisa dari sini, atau saya misalkan nanti punya ini spray beli dari luar yang murah kan ada toh yang plastik itu, saya tinggal tuang aja kan 20 menit terus gitu saya sampaikan. Emang sampai berapa lama Ibu nanti ingat-ingat terus kan ya, namanya kita kadang malas. Udah diisikan di spray, taruh aja kalau sudah dipakai. Entar mau dipakai ini tadi udah 20 menit, apa anda tambah bisa tua duluan timbang daripada usianya gitu ya. Jadi cara kita itu nyampaikan misalkan kalau termos penting, ini bahkan lebih penting. Saya gitu. Efisien. Titanium. Jadi pertama stainless steel, baru titanium. Kalau yang yang batu-batu. Kalau yang dibilang fir itu apa Bu? Akibat dari itu dia menguatkan fir itu. Prosesnya. Jadi proses batuan prosesnya kan tadi batuan tadi kan dilebur ya menjadi halus seukuran nano, yang batu germanium, turmalin sama batu giok. Dia nanti disemprotkan ke ini lempengannya termos ini tadi, terus di oven di suhu 1800 derajat. Itu untuk detailnya proses. Nah itu dengan proses seperti itu dia mengeluarkan infrared. Mengeluarkan. Jadi infrarednya itu dia fungsinya itu di dalam airnya ini tadi, nanti efeknya yang kita minum sama di luar termos. Jadi far infrared itu kalau di luar termos ini seperti wifi. Jadi kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Contohnya apa? Kayak misalkan ada yang dilep kan di luar tubuh kita ya, terus habis itu ada keluhan asam lambung naik, biasanya kan perih ya lambung. Nah ini bisa untuk terapi dengan ditempel. Kita jelaskannya gitu. Termosnya ditempelnya nggak hanya gini aja, tapi sambil ditekan ke dalam. Nah mana yang sakit itu bisa ditempel. Tapi karena kita di sini juga jual lohas, harus pinter-pinter untuk menyampaikan ke konsumen. Jangan konsumen bilang gak usah lohas lah, itu loh bisa ditempel-tempel. Nah, kepikiran enggak? Nah, pasti gitu ya. Nah, kita harus lebih cerdik lagi sebagai penjual. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang itu tadi mending termosnya aja karena dia juga fungsinya sama ditempel. Kita juga harus jelaskan juga. Kalau misalkan yang anggota tubuh sakit dipakai tidur, apa ya bisa ini ditempel? Kan ganjel. Iya toh, misalkan punggung kita sakit, kita tindih kan ya gimana, nggak bisa tidur. Tapi kalau ini lebih praktis, nah gitu loh, kita sampaikan. Nah bener. Masa kalau yang sakit harus dikempit, diketiak, itu kan ya lucu gini. Jadi sesuai bentuknya didesain itu kemanfaatannya itu berbeda-beda di tubuh kita. Nah supaya orang itu melek akhirnya oh ya lohas perlu. Nah itu tujuan kita untuk menjelaskan maksimal ke konsumen kita seperti itu. Jadi ini itu tadi kan infrarednya itu bisa untuk terapi di luar tubuh. Misalkan kita nyetir luar kota terus habis gitu punggung kita sakit, nah itu bisa ditaruh di belakang punggung. Itu terapinya. Jadi sama, selain kenapa? Ini sama juga. Sama. Tapi kalau ditempel kan ya nggak terasa ya, turun dia ya. Kalau ini kan agak ganjel gitu loh. Ya intinya pokoknya semuanya harus punya. 4 itu tadi. Nggak cuma manfaatnya sama. Oh sama. Jadi kita kalau jelaskan itu urutannya
sebaiknya seperti itu, dari bahan dulu ya, terus habis gitu baru manfaatnya. Jadi orang kan tahu, oh ternyata dengan bahan yang seperti itu manfaatnya seperti ini kan gitu. Terus yang lebih ditekankan lagi, misalkan orang itu kan pasti tanya, kenapa kok harus beli nano gitu loh, minum air nano. Nah di sini kita juga harus paham, kalau air putih biasa itu kalau kita minum sehari-hari dia penyerapannya hanya 20% di dalam tubuh. Kalau misalkan kita minum air nano, dia penyerapannya lebih banyak dari air putih biasa. Berapa? 80 sampai 90%. Kalau misalkan kita sebelumnya minum air nano, selama ini kita rutin misalkan minum air putih biasa, itu kenapa banyak orang yang punya keluhan kayak linu-linu, sering kram, asam urat, kolesterol tinggi. Nah, salah satunya dari penyerapan itu tadi. Terus yang kedua apa? Putih masih ingat? Selain apa itu penyerapannya? Getaran air. Ya. Ya. Jadi itu yang kita tekankan supaya mereka itu nantinya aku harus perlu ini produk nano seperti itu. Jadi kita buka pikiran mereka supaya kalau air putih biasa itu pasti beda sama air nano. Nah, getaran air itu di sini mencolok sekali. Kalau air putih biasa dia getarannya 80.000 per detik. Sedangkan air nano berapa Bu? 240. Nah, berarti kan 3 kali lipatnya. Makanya kenapa tadi didemokan ke Bu Bu Tati ya? Siapa tadi? Saya. Oh iya Mbak Era. Itu kan langsung kuat gitu. Nah, itu kita kalau menjelaskan harus disambungkan dengan masalah getaran air sama penyerapan air tadi. Misalkan orangnya bilang, "Loh kok bisa kuat ya? Kok kayak sulapan ya?" kayak gitu ya. Nah, kita tambahi penjelasan. Oh iya, karena dari getaran air aja sama penyerapan air beda. Air putih biasa sama air nano. Itu sudah cukup. Kenapa? Gini, air itu kalau misalkan masuk ke dalam tubuh, kalau di kantor itu kan ada alatnya ya Bun. Jadi kita bisa cek di sana. Kalau kita sebelum konsumsi air nano, itu aliran dalam darah itu nggak bisa cepat. Nah itu kan pengaruh dari getaran air, misalkan air nano sudah masuk ke dalam tubuh. Dia sangat membantu untuk ini, peredaran aliran darah kita. Jadi lebih lancar dari getaran yang istilahnya kayak saklar gitu loh. Begitu kita minum air nano, otomatis dia kayak nyalakan saklar di dalam tubuh. Dengan getarannya tadi yang 3 kali lipat, otomatis kan dia aliran darahnya itu lebih cepat dari kalau kita konsumsi air putih biasa. Nah kayak gitu. Jadi bisa jadi nanti dia kalau kepikiran, insya Allah nanti hubungi jenengan. Terus yang sering-sering ini ya pasang di status, karena kalau kita nyebar ke via WA itu kan kurang efektif. Orang pasti males baca, meskipun itu teman dekat kita. Itu saya juga ngalami. Kecuali kalau mereka sudah tanya-tanya gitu ya, misalkan kemarin apa termosnya harganya berapa, manfaatnya apa aja lah. Kalau dia yang minta, kita gak apa-apa, share aja. Tapi kalau dia nggak minta, kita hanya promo. Kalau bisa jangan lewat WA, lewat status gak apa-apa. Jadi kan paling nggak mereka biar baca sekilas. Syukur kalau ada yang klik kan nanti pasti hubungi jenengan. Lebih efektif dari 100. Iya, saya rata-rata gitu. Jadi ya langsung ke orangnya ndak masalah. Ya. Kalau saya merawat sekarang Germanium. Turmalin, batu giok ya. Yang saya baca itu di situ juga ini dengan pemrosesan tadi, pemrosesan secara nano itu yang akan dibakar di oven, dibakar di oven 1800 derajat dengan stainless steel dan disemprotkan di maksudnya yang disemprotkan tuh stainless steel sama titanium. Bukan batuan 3 tadi, itu kan sudah disebut menjadi halus. Dia disemprot ke stainless steel ini yang dilapisi dengan titanium, baru di oven. Terus
satu ini akan menghasilkan Fir. Nah, fir itu yang akan mengolah air itu menjadi tadi kalau nggak salah bisa molekul Iya, molekulnya memecah seukuran nano untuk yang airnya di dalamnya. Nah, itulah yang membedakan air biasa Bener. dengan air nano. Jadi Iya. air biasa itu penyerapannya hanya 20%, Bener. kalau air nano 80 sampai Bener. 90. Iya. Itu satu. Satu. Yang Yang kedua, kedua, itu kan tentang getaran, getaran air. iya. Getaran air itu dampaknya itu Iya. bisa cepat atau seperti kita nyalakan sekarang perjalanan airnya itu Iya. atau darahnya. Mm-mm. Airnya atau darahnya? Oh, darahnya. Kalau airnya kan masuk itu untuk dia untuk intinya kalau masuk ke dalam tubuh kan dia bisa melancarkan peredaran darah. Terus memperbaiki metabolisme tubuh kita. Otomatis kalau darah sudah lancar, kayak oksigen, vitamin kan mudah terserap. Dan dia itu kalau misalkan kita ndak rutin minum nano, itu sel darah gumpal. Ada kan videonya saya share di grup ya. Jadi gitu ya. Enggak apa-apa, kita ya tetap harus jawab. Misalkan gini, bedanya apa sama kangen water kayak gitu ya. Nah, itu juga kita harus bisa jawab. Kalau kangen water pertama mesinnya dia lebih besar, harganya lebih mahal. Iya toh, karena paling murah kalau nggak salah 25 juta ya, apa 18 juta gitu ya. Tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, nggak bisa dibawa kemana-mana. Biasanya saya untuk mengunggulkan produk ini itu biar mereka buka gitu loh, maksudnya itu meskipun mereka punya kangen water di rumah, mereka tetap butuh ini. Karena apa? Misalkan dia punya kangen water, otomatis kan di tandon ya, di apa itu botol-botol mineral itu ya, atau mungkin di tumbler, mereka bisa bawa kemana-mana. Cuman kalau mereka butuh keluar rumah lebih dari 1 minggu, itu kan pasti habis. Nggak mungkin tuh dia bawa alatnya segede itu ya. Itu pertama. Terus habis gitu kalau misalkan mereka ke bandara aja, dia bawa tumbler air nano, air apa kangen water kan menurut dia bagus lah untuk kualitasnya ya. Dia bawa di bandara itu pasti nanti di stop, iya enggak? Karena kita naik pesawat kalau bawa air kan kalau enggak disuruh buang, disuruh minum di tempat. Nah, sedangkan kita itu keunggulannya kalau misalkan kita bawa itu kalau misalkan dikosongkan ya tambah enak, tinggal ditaruh di tas ya. Andai kata ada isinya, kita bisa minum atau dibuang. Lah nanti kita di dalam pesawat kan bisa ngisi. Kalau tadi yang sudah dibuang kan enggak. Nah, itu salah satu seperti itu kita harus pinter-pinter cari celah. Bukan istilahnya untuk untuk kompetitor kita itu loh. Supaya mereka nantinya itu ternyata oh iya ya butuh. Jadi banyak juga saya itu misalkan ada closingan yang mereka itu punya produk lain kayak kangen water, kayak MCI, enggak masalah, kita enggak usah nyerah. Mbak Neneng juga bahkan konsumennya juga ada yang sudah punya Dr. Water kayak gitu. Ya. Jadi untuk termos itu kita memang Itu kacamata paling bagus menguasai produknya. Tapi andai kata enggak, jangan ini dijadikan alasan untuk kita enggak jalan. Terus saja jalan. Nanti kalau nemui kendala di lapangan bisa konsul ke saya gitu maksud saya. Atau ke upline-nya masing-masing gitu ya. Jadi itu lebih lama lebih sering kita untuk mengenalkan produk, insya Allah nanti semakin mahir kita di lapangan. Kan sesuai jam terbang ya. Kalau kitanya habis beli terus pengen bisnisnya tapi setahun kita nggak ngapa-ngapain, ya itu nggak ada ikhtiar ya untuk mencoba gitu loh. Nggak apa-apa dicoba aja. Misalkan ada yang bilang lah situ pinter ngomong, saya ndak ada bedanya. Jadi ada crossland saya itu buruh pabrik di Sampurna. Dia kalau menjelaskan orang pertama kali nunduk. Lah terus yang dijelaskan gimana itu bisa percaya? Nunduk, jadi malu karena malu. Tapi ya luar biasa upline-nya, mungkin dimotivasi terus sampai sekarang luar biasa. Jadi ya penjualannya ya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Jadi di sini tuh kita dilatih nggak hanya untuk jualan aja, tapi melatih diri kita supaya kita mungkin biar lebih kuat ya untuk seperti itu. Mungkin awalnya yang pemalu, terus kita di sini bisa untuk sharing produk atau kita langsung praktek di lapangan. Nah itu nanti kan menjadikan kepercayaan diri ini lebih maksimal. Insya Allah. Pokoknya dicoba. Salah satunya itu
gitu ya. Andai kata nggak ada kartu radiasinya, saya nanti minta ganti ke kantor. Bukti kemarin kan juga ada downline-nya yang waktu dibuka nggak ada ternyata. Jadi beliau ngijoli, saya juga nanti ngasih Bunda Uti. Nah kayak gitu. Tapi intinya yang penting itu tadi, pastikan kalau barang ini sudah laku. Jadi itu trik aja buat kita supaya orang itu kan kalau sudah dibuka ya sudah, dia kan harus pakai dan harus bayar kan gitu. Nah, untuk masalah pembayaran di awal kalau bisa kita jangan pernah bilang cicilan dulu. Meskipun orangnya nggak mampu misalkan gitu ya, tetap kita bilangnya cash. Kalau saya gitu. Jadi jangan kasih kelonggaran dulu. Karena apa? Kita kan juga butuh posting ya. Kalau kita misalkan kasih cicilannya misalkan 2 bulan lah, berarti 2 bulan lagi kita posting. Kan lama. Tapi kalau misalkan kita bilang cash gitu ya kan enaknya cepet posting itu tadi. Terus misalkan orangnya hanya mau termos aja, ya kita ngomong apa adanya. Harga konsumennya 2,5 juta kalau untuk termos. Nah orangnya biar mikir, itu pernah kejadian di downline-nya Mbak Neneng itu waktu saya prospek. Jadi beliau itu pengennya termos saja. Terus akhirnya saya bilang, Bunda kalau termos saja eman. Karena kalau termos saja ini 2,5 juta. Mending nambah sedikit, Bunda dapat 3, saya gitu. Akhirnya beliau memutuskan ambil 3. Karena harga konsumen itu tadi yang kita keluarkan. Tapi karena beda orang, beda sikon juga ya, misalkan di lapangan, oh alah harga segitu. Ya wes enggak, maksudku tadi mau ambil termosnya aja misalkan gitu. Nek 2,5 juta enggak Mbak. Oh gitu, kita harus cerdik juga supaya laku kan gitu ya. Jadi enggak masalah dia kita kasih termos, kita kasih harga distributor, kita enggak rugi. Cuman kita memang postingnya nanti nunggu kita laku untuk yang lainnya lagi. Jadi dipending gitu loh. Bisa nanti hitungannya sama upline-nya masing-masing. Misalkan pun baru laku ini berarti dolar. Nanti kalau kita sudah jalan bisnisnya, saya sarankan kita ngapalkan dolarnya ya biar enak. Kayak termos $150. Kenapa? Ya apa caranya? Digosok. Kalau ini pilihannya ada 2 warna. Ini yang pink, satunya hijau. Jadi ini ada 2, ini ada 2. Nah, kita kan harus kenal. Sama kayak lohas, $100 atau 1.300.000. Kalau yang hitam ini, kalau yang hitam ini dia bisa untuk ini menangkal radiasi di lapangan ya. Jadi untuk polusi udara. Misalkan kita dekat sama orang yang perokok, kita nggak sampai jadi perokok pasif. Nah itu bisa sama dengan itu juga. Sama, cuman Ini kalau dengan lohat sama berarti bisa digosok-gosok. Oh, jangan, beda lagi. Oh, Nanti oke. Bunda juga nggak beli lohas ya. Ya beda ini beda bahannya juga kan. Manfaatnya berarti beda dengan lohas. Beda. Itu bahannya beda. Beda. Jadi kalau yang lohas itu kan bahan di dalam termosnya itu ionnya lebih gede. Jadi kapan hari itu pernah dites air dikasih betadine itu loh. Terus kalaunya dicelupkan air itu bisa jernih. Saya belum pernah nyoba, mau nyoba ada yang gitu. Cuma di di brosur kok namanya lohas juga. Oh bukan, enggak. Lohas pir itu yang ini. Kalau ini pendan. Pendan. Ada gambarnya, coba dilihat dulu. Bawa Jadi, saya. Dibaliknya. Soalnya nggak kenal produk. Nah, itu dibaliknya tuh. Apa namanya? Lohastar. Lohastar. Saya coba. Pendan. Jadi saya tuh ambil pendannya aja. Ini kan ada pendannya. Oh, Pendan kristal. namanya kan lohastar. Iya, biar nggak rancu sama ini. Makanya saya ambil orang-orang kalau nyoba juga pendan gitu aja. Jadi kalau untuk kalung pendan, kalau yang untuk ini lohas. Oh, gitu. Jadi Oh iya itu lohastar berarti pendan. Jadi tapi kita bukannya gitu. lohas. Jadi kita kalau misalkan menjelaskan per item itu tadi ya, itu harus urut itu tadi dari termos, terus spray, terus habis itu spray itu tadi ya. Kalau kita jualnya pas pandemi ini ajanya sangat tepat karena ini kan sudah kayak P3K, bisa untuk desinfektan, untuk hand sanitizer. Jadi orang itu kadang itu ada saya punya konsumen beli ininya aja karena dia tertarik sama spraynya. Nggak masalah meskipun dia sudah kita jelaskan untuk termosnya.
Habis gitu nanti jelaskan loha sama jelaskan kacamata. Sudah hampir mirip seperti yang dijelaskan para upline-upline di sini. Jadi intinya seperti itu. Memang harus dicoba. Kalau kita nggak bisa apa-apa, misalkan lupa ngingatnya ya, kalau mau jelaskannya banyak, sudah diingat bahannya aja. Nanti kita bisa kembangkan sendiri dengan kata-kata kita di lapangan. Asal kalau kita jelaskan ke konsumen, jangan sampai berhenti. Berhentinya itu yang apa ya? Bahannya tadi apa ya? Nah itu jangan sampai kayak gitu. Sebisanya kita. Meskipun konsumen itu kita ngomong apa aja kan ya gak bakalan tahu. Itu karena ketidaktahuan kita, tapi nanti besok belajar lagi. Saya kan juga ada video ya yang kapan hari saya share itu yang tentang produknya, lah itu bisa untuk belajar. Mungkin dari saya segitu untuk penjelasannya. Ada pertanyaan di sini? Iya, monggo. Termos besar yang satu lapis sama termos kecil dua lapis. Bedanya Oh iya, Bu jenengan Bu siapa ya? Bu Ines. Oh Bu Sudah Ines. lanjut yang termos satu lapis yang Oh, besar itu. saya pikir Bu ini yang kemarin nggak Bu Lis Rudi. Kok wajahnya hampir. Oh, Bu Lis Bukan. Tiana. Oh, Bu Lis Tiana. Karena Iya, iya. anaknya Oh iya iya. di bandara. Itu gini, termos ya, ini saya ada yang kelupaan. Matur nuwun ya diingatkan. Jadi termos di sini itu kan ada berapa macam ya? 2, 3 army, terus yang itu Hmm. 4 macam ya. 4 macam. Nama anak-anak ya. Iya, Mm-mm. kids itu. Jadi kalau yang 2 lapis itu yang 330 mili sama 500 mili. Tapi kalau yang untuk 1 lapis itu yang ini Polos. belakangnya Bu. Polos punya saya. Oh, Ini yang 1 liter, ini 1 lapis sama Army. Tapi Army sekarang nggak ada ya. Sudah. Jadi sudah nggak ada, kayaknya di stop. Jadi mau ganti yang baru ini nanti 2 lapis juga. Untuk yang 1 liter nanti ke depan hanya ada 2 warna Bun, biru sama merah. Bu Ines Itu kan biru ya. itu kan warna-warna anu ya, netral orang ambil gitu. Kalau yang hijau, kuning, putih jarang kayaknya. Terus untuk yang termos 330 mili masih tetap pilihannya ada 5 ya Bun ya. Ada 5. Kok 5? 6 ya, 6. 7 sama yang ini. Baru. Bukan yang ini. Jadi kan golf, abstrak, terus ini feather, terus Orchid. rose, orchid, crayon, aster. Ada 7. Jadi itu tetap pilihannya, tapi kalau yang 1 liter nantinya ada 2. Jadi orang harus tahu bedanya. Kan orang misalkan, loh besar sama kecil kok sama harganya kan gitu. Nah kita harus pintar-pintar jelaskan. Kalau misalkan yang besar itu dia 1 liter, 1 lapis. Kalau misalkan yang 2 lapis kecil harganya sama. Ya karena lapisannya tadi lebih tebal. Terus kita misalkan ditanya apa manfaatnya sama. Kalau untuk manfaat dalamnya itu semuanya sama. Hanya di luarnya aja. Misalkan yang 1 lapis ini kalau kita isi air dingin, kita pegang tanpa ada tasnya, itu langsung kayak nyengat gitu, nyes gitu ya. Atau mungkin kita isi air panas, itu kita pegang, itu langsung aduh nggak kuat pokoknya. Salah. Nah itu aja mungkin. Ada pertanyaan lagi? Tapi isinya banyak. Ya. Anak-anak ya yang isi. Cuman kalau dibawa kemana-mana agak susah ya. Ya. Cuman ini ada tasnya Bun, jadi bisa dicangklong. Cuman ibu-ibu kan sukanya yang praktis ya, masuk tas gitu ya sudah. Ambil yang kecil, toh juga serasi sama spraynya. Yang paling enggak itu yang kita tawarkan. Ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo. Sudah? Untuk produk? Sudah ya, jelas semua ya. Ya nanti yang penting praktek gitu aja ke depannya. Terus kalau untuk masalah penjualan di lapangan, semakin sering kita konsultasi ke upline kita, insya Allah itu nanti yang membuat bisnis kita sukses. Jadi andai kata ini, saya punya under seperti Bunda Uti, Bu Vita, Bu Lis Perenjak gitu ya. Kalau mereka bisa jalan bisnisnya, itu bukan bisnis saya sudah. Bisnisnya murni punya beliau. Jadi misalkan kayak Bunda Uti di Surabaya sudah dikembangkan, terus habis itu beliau pengen kembangkan di luar Surabaya, itu bisa jadi bisnisnya ke depan. Jadi nantinya kita bisa punya passive income itu tadi. Kalau untuk yang baru-baru, yang hanya member, yang belum sempat jual, itu nanti saya sarankan ngejar platinumnya.
Insya Allah nanti Bu Vita sebentar lagi platinum, terus Bunda Dewi juga platinum. Kenapa? Kalau misalkan kita jual nawarkan ke orang, kita belum platinum, nanti kita tidak dapat bonusnya. Jadi dikejar dulu. Memang di awal itu kayak babat alas ya. Kita harus ekstra kejar yang Per orang. 12 paket ini setelah member. Tapi nanti kalau kita sudah jual 12 paket atau platinum, diusahakan kita nanti punya ini apa, stok 4 paket. Karena kalau misalkan kita sudah punya stok 4 paket, lah ini yang diputar untuk bisnis kita. Karena kalau di kantor itu kita sudah platinum ya, 4 paket ini kita jual misalkan ke konsumen. Entah itu misalkan ada yang cepat, ada yang lama, cash atau mungkin 1 bulan. Lah kalau kita kumpulkan, kita nanti posting 4 di kantor, insya Allah keluar bonus. Nah itu yang untuk bisnis kita. Lah kita ngambilnya untuk kebutuhan kita, misalkan ada yang butuh dana gitu ya, ya dari bonusnya itu yang jenengan pakai, enggak masalah. Toh nanti kalau dipostingkan 4 ini ke kantor, jenengan kembali lagi produknya. Lah itu dijual lagi. Nanti jenengan jual 4 lagi, saya carikan kaki yang mimpin, keluar win lagi, keluar bonus lagi. Lah bonusnya itu untuk jenengan lagi gitu loh. Tapi diusahakan kalau yang pinter jual agak puasa sebentar supaya apa? Punya 4 paket produk itu tadi untuk stoknya. Itu insya Allah bisnisnya jalan ke depannya. Bahkan nanti kalau jenengan sudah royal ya, kayak insya Allah Bunda Uti sebentar lagi juga mau royal. Jadi kalau kita sudah royal lebih enak lagi. Kita kulaan ewala di kantor 5 titik itu ada poin khusus $50 khusus untuk royal. Jadi harus dikejar gitu loh. Nggak apa-apa, kita yang pinter jualan nggak harus punya member dulu. Kita pasang aja nanti anggota keluarga kita, atau nanti bonusnya juga kembalinya ke kita. Untuk sementara produk segini dulu ya, nanti kalau bisnis tambah pusing. Jadi dijalankan aja. Yang penting jenengan semangat untuk mengenalkan produk ini ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau saya sih sekarang tidak hanya yang saya kenal, bahkan orang yang nggak kenal sekalipun saya prospek. Misal kayak saya pesen sambal pecel gitu ya ke orang gitu ya, saya nggak mau diantar, saya yang nyamperin, kita yang jemput bola. Nanti saya ambil aja di rumah. Ada waktu kan, oh iya orangnya kan tambah senang. Nggak mungkin kita ditolak, iya nggak? Meskipun kita nggak kenal. Nah itu saya bisa gunakan untuk prospek ke beliau. Banyak cara Bun, insya Allah. Jadi nggak bakalan kita takut untuk kekurangan konsumen. Nanti kalau jenengan sudah penjualan lancar, saya juga ada trik untuk gimana caranya supaya list kita, nama yang akan kita prospek itu nggak bakal habis selamanya. Pasti ada terus. Nanti pelan-pelan, step by step.